烈火军火印，钱清水，我苏家皇祖又怎会知道？财宝，告诉阁下大恩，6级莫齿能。你保得住他吗？笨蛋！姐姐真是越来越喜欢。杀剑，闪天伐魔。烈火印，没人看见我生气。我愿意给阁下数不尽。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-45. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.来，让姐姐看你生的。姐姐真是越来越喜欢。 Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan Suryuji langsung mengeluarkan teknik api pembakar hati guna untuk menyerang balik si pria bertopeng yang akan menyerang kepadanya. Namun kelihatan kemampuan Suryuji masih di bawah rata-rata sehingga kelihatan si pria bertopeng berhasil menojos ke perut Suryuji. Dan kelihatan Suryuji langsung mengeluarkan teknik yang lainnya yaitu teknik tinju badai. Dan ia juga langsung mengeluarkan segel api dan langsung diarahkan kepada si pria bertopeng. Namun sayangnya si pria bertopeng ia kelihatan langsung mengeluarkan kekuatan pedang bayangan serigala. Sehingga Suryuji mengira bahwasanya orang tersebut adalah orang dari turunan serigala dan disembah oleh keluarga kiat. Lalu kelihatan ucap manusia serigala itu bahwasannya Suryuji begitu pintar dan berpengetahuan sehingga dia pun harus menyerang lagi kepada Suryuji. Dan kelihatan Suryuji pun kabur meninggalkan si manusia bertopeng atau manusia serigala itu. Namun kelihatan di sisi lain Qian Jinsui atau si bocah gendut kelihatan akan menyerang kepada Suryuji juga. 但你今大的吗？没人看。现在想逃？ Dan Qian Jinsui langsung memanggil kepada Suryuji ya geng yang hendak melarikan diri. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan satu berlawan dua orang ya geng. Lalu menurut Suryuji keluarga Su adalah keluarga terhormat. Jadi jika terjadi sesuatu kepadanya maka keluarga kekaisaran Xingluo tidak akan melepaskan Qian Jinsui. Namun menurut si Qian Jinsui, menurutnya dia tidak terkejut sama sekali dikarenakan tidak ada orang lagi yang melihat dirinya menangkap Suryuji hidup-hidup. Jadi bagaimana mungkin keluarga kekaisaran Xingluo akan tahu terhadap rencana tersebut? Sehingga kelihatan Qian Jinsui langsung memerintah kepada si pria bertopeng atau pria serigala itu untuk tidak banyak berbicara lagi dan dia untuk segera menyerang kepada Suryuji. 劝你还是不要和无谓的争，族绝不会放过你。是你，你也休想活命，不尽的财宝。 Kelihatan pas ia ingin menyerang dan melontarkan pedang esensi sejatinya, sontak si manusia bertopeng serigala itu dicegat oleh si manusia bertopeng berjubah hitam atau sang pemeran utama kita Subaitian yang menyamar ya geng, sehingga si pria bertopeng serigala itu terhempas oleh kekuatan tombak es milik Subaitian. Sehingga si manusia bertopeng atau si manusia serigala itu langsung terhempas dan terseret hingga ke dekat pohon. Dan pada akhirnya tertubles
di batang pohon. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Su Beitian langsung berhadapan bersama Qian Jinsui. Namun kelihatan Qian Jinsui sedikit ketakutan melihat si master pria bertopeng atau berjubah hitam Su Beitian ini. Kelihatan Su Beitian pun kembali meloncat guna untuk mendekati kepada si Qian Jinsui yang ingin melarikan diri dari hadapan Su Beitian. 活命！不，是韩家主让我来的。阁下。 Hingga menurut Su Beitian pula, Qian Jinsui ini sudah telat atau terlambat untuk kabur sekarang mah. Namun menurut Qian Jinsui, jangan bertindak gegabah terhadap dirinya. Karena jika terjadi sesuatu kepadanya, maka si pria bertopeng Su Beitian ini tidak akan bisa hidup kembali. Dan kelihatan Su Beitian sedikit diancam oleh Qian Jinsui. Hingga pada akhirnya Su Beitian pun langsung mengeluarkan tombak spiritu. Namun menurut Qian Jinsui, jikalau Su Beitian melepaskan dirinya, maka dia akan memberikan banyak harta karun kepada Su Beitian. Hingga pada akhirnya Su Beitian menanyakan kepada Qian Jinsui siapa yang menyuruh Qian Jinsui menghadapi Patriark Su. 田金水，家主的，如果你给与苏家有些渊源。 Dan menurut Su Beitian, jika dia berani menipu kepada Su Beitian, maka jangan salahkan Su Beitian akan mematahkan lehernya. Dan akhirnya Qian Jinsui mengakui bahwasannya Patriark keluarga Han, dia menyuruh kepada Qian Jinsui untuk datang dan menangkap Patriark Su hidup-hidup. Dikarenakan sang ketua atau sang Patriark Su akan dibuat menjadi sandera agar keluarga Su menyerahkan tahta dan tambang besi untuk membayar hutangnya. Hingga pada akhirnya setelah mendapatkan kabar dan informasi, Su Beitian pun akhirnya membebaskan si gendut Qian Jinsui itu. Dan kelihatan sang Patriark Su atau Su Liuji langsung menghampiri kepada sang anaknya yang menyamar menjadi orang yang begitu kuat. Lalu kelihatan Su Liuji bersimpu pada sang pemeran utama kita atau sang master Su Beitian yang menyamar menjadi orang berjubah hitam. 告诉我，快交出铁石矿底战，请受我一拜。 哪里？ Dan bahwasannya menurut Su Liuji bahwasannya kebaikan Su Beitian atau kebaikan si pria berjubah hitam ia tidak pernah terlupakan. Dan kelihatan Su Liuji kelihatan langsung akan berhormat kepada si pria berjubah. Namun si pria berjubah itu bahwasannya sang ayah Patriark Su ia terlalu sungkan kepada sang pria berjubah. Dikarenakan menurut Su Beitian dia mempunyai sedikit hubungan baik dengan keluarga Su. Yang padahal mah si pria berjubah itu adalah Su Beitian, anaknya dari Patriark Su sendiri. Dan Su Beitian memerintah kepada Su Liuji untuk segera pergi saja dari tempat tersebut. Dikarenakan di tempat tersebut cukuplah berbahaya dan untuk melanjutkan pembicaraannya maka Su Beitian akan menyimpankan saja di lain waktu. Dan sudah santuy. Namun kelihatan Su Beitian sudah mendengar suara kesek-kesek dari belakangnya. Dan untuk itu dia segera memerintah kepada Patriark Su untuk cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan dia tidak akan ada waktu untuk melindunginya lagi. 阁下，我们原来见过吗？你保的这样动？ 卯元九重天。 Sehingga Patriark Su langsung berterima kasih kepada Su Beitian yang telah memerintahkannya untuk pergi dari tempat tersebut. Lalu pada kesempatan hari ini, kelihatan si nona cantik Meiya kelihatan ia pun langsung menghampiri kepada Su Beitian yang lagi bersama si Patriark Su. Dan si nona Meiya langsung menyerang kepada Patriark Su. Namun sayangnya Su Beitian berhasil menangkis serangan dari si nona Meiya. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, si nona Meiya langsung akan menyerang kepada Su Beitian atau si tuan berjubah hitam. Dan Su Beitian langsung mengeluarkan kekuatan tinju es api dan dihantamkan langsung berhadapan dengan si kekuatan si nona Meiya. 此地危险，你速速离开这里。还有危险吗？我无暇保护你，你快走。冰火霸权，简单，魅楼主，进不进去？ Dan pas mereka berdua sedang berbaku hantam, kelihatan si Patriark Su ia langsung kabur meninggalkan tempat tersebut dan berlari ketakutan.
Dan pada kesempatan hari ini, dia pun tidak menyangka bahwasannya si tuan muda berjubah hitam berhasil menangkis seluruh serangan darinya. Dan si Nona Meya, ia sedikit menguji-uji kehebatan Subaitian, hingga dia tidak bisa bersembunyi dari Subaitian. Namun kelihatan si Nona Meya, ia membuat kesepakatan lagi apakah Subaitian akan menyetujui dia menjadi istrinya. Namun Subaitian tidak menyetujui tentang apa yang si Nona Meya mau lakukan. Jadi si Nona cantik Meya pun tidak mengampuni dosa-dosa dari Subaitian, dan malahan dia akan menghantamkan lagi Subaitian. Hingga pada akhirnya ada sedikit perbaku hantaman di tempat tersebut. Begitu sengit ya geng. Pada akhirnya Subaitian langsung mengeluarkan kekuatan 9 segel kera terkuat, dan langsung diarahkan kepada si Nona cantik Meya. 真是不见了，单行了，你了。 Kelihatan pula menurut si Nona cantik Meya, dia pun banyak-banyak tidak menyangka bahwasannya kekuatan si anak muda berjubah hitam itu ya menjadi lebih kuat seperti dewa. Jadi si Nona Meya semakin cinta dan semakin menyukai terhadap Subaitian berjubah hitam. Namun Subaitian dia sama sekali tidak tertarik dengan wanita tua menurutnya. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Meya pun ia sedikit tersindir hingga ia akan menyerang kembali kepada si pria berjubah hitam atau Subaitian. Dan Subaitian pun langsung mengeluarkan kekuatan segel bela diri sejati dan dihantamkan langsung ke arah si Nona Meya. Dan Subaitian pula menuturi dengan kekuatan rantai api spiritual, dan akhirnya si Nona Meya berhasil terantai. Namun kelihatan si Nona Meya ia berhasil kembali memecahkan rantai milik Subaitian. 茂元九重剑，闪天伐魔。 Kelihatan Subaitian pun lagi-lagi ia langsung akan mengeluarkan kekuatan pedang pembunuh iblis, dan langsung diarahkan langsung ke arah si Nona Meya. Dan kelihatan pedang itu langsung juga diarahkan langsung ke atas langit. Hingga scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.